Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya Ricky Maulana dengan NIM A219000152 kelas Teknik Informatika 8. Di sini saya akan menjelaskan makalah etika profesi teknologi informasi dengan isu kejahatan cybercrime. Bab 1 pendahuluan ada latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan masalah. Latar belakang. Perkembangan teknologi informasi dalam beberapa dekade terakhir telah mengubah landscape bisnis, pendidikan, komunikasi, dan kehidupan sehari-hari secara keseluruhan. Akan tetapi, teknologi informasi juga menghadirkan kekhawatiran baru, khususnya dalam hal kejahatan dunia maya. Pencurian data, serangan dunia maya, penipuan online, dan pelanggaran privasi hanyalah beberapa contoh dari jenis kejahatan yang disebut sebagai kejahatan dunia maya yang dilakukan dengan menggunakan teknologi informasi dan internet. Kejahatan semacam itu dapat berdampak merugikan baik bagi orang maupun perusahaan, termasuk kerugian moneter, kerusakan reputasi, dan gangguan operasi. Etika profesi di ranah teknologi informasi sangat krusial dalam mengatasi masalah cybercrime. Rangkaian kewajiban dan prinsip moral yang dikenal sebagai etika profesional memandu perilaku seseorang. Etika profesional sangat penting dalam konteks teknologi informasi untuk menjaga akurasi, privasi, dan keamanan sistem dan data. Spesialis teknologi informasi diharuskan mengikuti pedoman etika dalam pekerjaannya, termasuk menjaga privasi pengguna, menjaga data sensitif, dan berpartisipasi aktif dalam pencegahan dan penyelesaian kejahatan dunia maya. Strategi yang efisien untuk mengatasi masalah ini adalah kolaborasi antara etika profesi teknologi informasi dan pencegahan kejahatan cybercrime. Kolaborasi ini melibatkan sinergi antara para profesional teknologi informasi, penegak hukum, pemerintah, dan institusi terkait lainnya untuk saling berbagi informasi, mengembangkan kebijakan yang sesuai, serta meningkatkan kesadaran dan literasi digital di masyarakat. Melalui kolaborasi ini, diharapkan dapat terbentuk upaya yang holistik dan berkelanjutan dalam mencegah dan menangani kejahatan cybercrime, serta menjadi integritas dan etika profesi dalam bidang teknologi informasi. Baik, rumusan masalahnya. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadikan penyusun merumuskan masalahnya adalah 1. Apa yang diketahui tentang etika profesi di bidang teknologi informasi? 2. Apa pengertian cybercrime di bidang teknologi informasi? 3. Apa jenis kejahatan cybercrime di bidang teknologi informasi? 4. Apa saja dampak kejahatan cybercrime di bidang teknologi informasi? 5. Apa saja kolaborasi antara etika profesi, teknologi informasi, dan kejahatan cybercrime? 6. Bagaimana upaya menangani kejahatan cybercrime di bidang teknologi informasi? Baik, tujuan masalahnya. Tujuan dari masalah ini sebagai berikut. 1. Untuk mengetahui tentang etika profesi di bidang teknologi informasi. 2. Untuk mengetahui pengertian cybercrime di bidang teknologi informasi. 3. Untuk mengetahui jenis-jenis kejahatan cybercrime di bidang teknologi informasi. 4. Untuk mengetahui dampak kejahatan cybercrime di bidang teknologi informasi. 5. Untuk mengetahui kolaborasi antara etika profesi teknologi informasi dan kejahatan cybercrime. 6. Untuk mengetahui upaya untuk menangani kejahatan cybercrime di bidang teknologi informasi. Baik, untuk bab 2 pembahasan. Ada pengertian etika profesi,
Kemudian, etika profesi di bidang teknologi informasi. Peran etika profesi di bidang teknologi informasi, pengertian kejahatan cybercrime, jenis-jenis kejahatan cybercrime, dampak kejahatan cybercrime, kolaborasi antara etika profesi teknologi informasi dan kejahatan cybercrime. Terakhir, upaya untuk menangani kejahatan cybercrime di bidang teknologi informasi. Pengertian etika profesi. Etika profesi adalah seperangkat prinsip moral dan nilai-nilai yang mengatur perilaku dan tanggung jawab para profesional dalam bidang tertentu. Profesional berpedoman pada etika profesi untuk melaksanakan tanggung jawabnya dengan kejujuran, kesopanan, dan tanggung jawab terhadap masyarakat, klien, rekan kerja, dan profesinya sendiri. Etika profesi dalam konteks teknologi informasi mengacu pada seperangkat standar moral dan cita-cita yang memandu perilaku mereka yang bekerja di sektor tersebut. Etika profesi di bidang teknologi informasi. Etika profesi di bidang teknologi informasi merujuk pada seperangkat prinsip dan nilai-nilai moral yang mengatur perilaku para profesional teknologi informasi. Hal ini mencakup tanggung jawab mereka dalam melindungi data dan privasi, menjaga keamanan sistem, menghormati hak kekayaan intelektual, serta berperilaku etis dalam pengembangan, penggunaan, dan penyebaran teknologi informasi. Peran etika profesi di bidang teknologi informasi. Etika profesi di bidang teknologi informasi memainkan peran penting dalam menangani kejahatan cybercrime. Para profesional teknologi informasi diharapkan memiliki kesadaran etis yang tinggi, melibatkan praktik keamanan yang kuat, serta mencegah, mendeteksi, dan menangani serangan cyber dan pelanggaran data dengan integritas dan profesionalisme. Pengertian kejahatan cybercrime. Kejahatan cybercrime adalah jenis kejahatan yang dilakukan dengan menggunakan teknologi informasi dan jaringan komputer sebagai alat atau target. Kejahatan ini meliputi berbagai tindakan ilegal yang dilakukan secara elektronik, seperti pencurian identitas, serangan cyber, penipuan online, pencurian data, penyebaran malware, dan pelanggaran privasi. Kejahatan cybercrime sering kali melibatkan penggunaan teknik dan metode yang kompleks, serta dapat melintasi batas-batas negara secara cepat dan tanpa batas geografis. Jenis-jenis kejahatan cybercrime. Yang pertama, pencurian identitas. Pencurian identitas melibatkan pencurian informasi pribadi seperti nama, alamat, nomor identitas, dan informasi keuangan dengan tujuan melakukan penipuan atau kegiatan ilegal lainnya. Yang kedua, serangan cyber. Serangan cyber tersebut termasuk serangan DDoS atau Distributed Denial of Service, serangan malware, serangan phishing, dan serangan ransomware yang bertujuan menghancurkan, merusak, atau mengganggu sistem komputer dan jaringan. Yang ketiga, penipuan online meliputi penipuan melalui email, situs web palsu, atau platform online lainnya dengan tujuan menipu pengguna agar memberikan informasi pribadi atau keuangan atau mengirimkan uang secara ilegal. Yang keempat, pencurian data melibatkan peretasan atau pencurian data dari sistem atau basis data seperti pencurian informasi kartu kredit, data medis, atau rahasia perusahaan. Yang kelima, penyebaran malware, termasuk virus, worm, trojan, spyware yang dilakukan untuk merusak atau mengendalikan sistem komputer, mencuri informasi, dan mengumpulkan data pribadi. Yang keenam, pelanggaran privasi melibatkan penyadapan komunikasi elektronik, penyebaran foto, atau informasi pribadi tanpa izin.
dan pencurian informasi rahasia dengan tujuan mengancam atau memeras korban. Dampak kejahatan cybercrime. Yang pertama, kerugian finansial. Kejahatan cybercrime dapat menyebabkan kerugian finansial yang signifikan bagi individu dan organisasi. Misalnya, pencurian identitas dapat mengakibatkan kehilangan dana dari rekening bank atau kartu kredit. Sementara, serangan ransomware dapat memaksa korban membayar uang tebusan untuk mendapatkan kembali akses ke data mereka. Kerugian reputasi. Serangan cyber atau pelanggaran data yang mengakibatkan kebocoran informasi pribadi dapat merusak reputasi individu atau organisasi. Hal ini dapat menghilangkan kepercayaan pelanggan atau mitra bisnis, serta menimbulkan dampak jangka panjang terhadap citra dan brand. Yang ketiga, gangguan operasional. Serangan cyber yang sukses dapat mengganggu operasional sebuah organisasi, termasuk sistem komputer, jaringan, dan infrastruktur yang krusial. Hal ini dapat mengakibatkan kerugian produktivitas, pemutusan layanan, dan penurunan kepercayaan dari pelanggan atau pengguna. Pelanggaran privasi. Kejahatan cybercrime yang melibatkan pelanggaran privasi dapat memberikan dampak negatif secara pribadi bagi individu yang terkena. Penyebaran foto atau informasi pribadi tanpa izin dapat menyebabkan kerugian emosional, pelecehan, atau bahkan kejahatan lainnya yang dilakukan terhadap korban. Kolaborasi antara etika profesi teknologi informasi dan kejahatan cybercrime. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut tentang kolaborasi antara etika profesi teknologi informasi dan kejahatan cybercrime. Yang pertama, kesadaran akan etika dalam mencegah kejahatan cybercrime. Kolaborasi antara etika profesi teknologi informasi dan penanggulangan kejahatan cybercrime dimulai dengan kesadaran akan pentingnya etika dalam penggunaan teknologi informasi. Yang kedua, peran profesional teknologi informasi dalam mengamankan sistem dan data. 1. Menerapkan praktek keamanan yang kuat. Kemudian, menerapkan kebijakan keamanan, perlindungan data dan privasi. Kolaborasi antara etika profesi teknologi informasi dan penanggulangan kejahatan cybercrime juga penting dalam perlindungan data dan privasi. Para profesional teknologi informasi harus menghormati privasi pengguna dan melindungi data yang mereka kelola. Dalam konteks ini, mereka dapat menerapkan praktek perlindungan data, mematuhi regulasi privasi, upaya untuk menangani kejahatan cybercrime di bidang teknologi informasi. Beberapa upaya yang dilakukan untuk menangani kejahatan cybercrime di bidang teknologi informasi dalam peningkatan kesadaran untuk meningkatkan kesadaran tentang kejahatan cybercrime adalah langkah awal yang penting. Ini melibatkan kampanye pendidikan yang ditujukan untuk para profesional teknologi informasi, pengguna teknologi, dan masyarakat umum. Pendidikan ini memberikan informasi tentang ancaman cybercrime, metode serangan yang umum digunakan, dan tindakan pencegahan yang dapat diambil. Yang pertama, kasus-kasus yang terkenal tentang kejahatan cybercrime. Serangan SolarWinds 2020 sampai 2021. Kasus ini melibatkan serangan cyber yang melumpuhkan perusahaan perangkat lunak SolarWinds yang digunakan oleh banyak organisasi besar di seluruh dunia. Peretasan situs BPJS Kesehatan 2021. Kasus ini menyebabkan website Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan, yakni bpjskesehatan.go.id, diduga telah diretas.
Hal ini menyebabkan data 279 juta penduduk Indonesia bocor dan dijual di forum online Raib Forum oleh akun bernama Kod. 2. Upaya kolaborasi yang dilakukan dalam menangani kasus-kasus tersebut. Untuk menangani kasus-kasus terkenal tentang kejahatan cybercrime, berbagai upaya kolaborasi telah dilakukan oleh pemerintah, lembaga penegak hukum, industri teknologi informasi, dan organisasi internasional. Beberapa upaya kolaborasi yang akan meliputi: yang pertama, pertukaran informasi dan intelijen. Yang kedua, pelatihan dan pengembangan kapabilitas. Hasil dan dampak kolaborasi dalam menanggulangi kejahatan cybercrime. Yang pertama, peningkatan keamanan dan perlindungan. Kolaborasi antara pemerintah, lembaga penegak hukum, industri teknologi informasi, dan organisasi terkait dalam meningkatkan keamanan infrastruktur dan sistem teknologi informasi. Yang kedua, deteksi dan respon cepat. Kolaborasi memungkinkan pertukaran informasi tentang metode baru serangan dan indikator serangan. Hal ini memungkinkan peningkatan kemampuan dalam mendeteksi serangan cybercrime secara dini. Yang ketiga, pengungkapan dan penuntutan pelaku. Kolaborasi antara lembaga penegak hukum dan industri teknologi informasi dapat memperkuat upaya pengungkapan dan penuntutan pelaku kejahatan cybercrime. Yang keempat, perlindungan penggunaan dan kesadaran publik. Kolaborasi dapat memfasilitasi kampanye kesadaran publik yang lebih luas tentang ancaman cybercrime dan tindakan pencegahan yang dapat diambil. Dengan meningkatkan kesadaran publik, pengguna menjadi lebih waspada dan mampu melindungi diri mereka sendiri dari serangan cybercrime. Inovasi teknologi keamanan. Kolaborasi antara industri teknologi informasi dan penegakan hukum dapat mendorong inovasi teknologi keamanan yang lebih baik. Bab 3 penutup. Terdapat kesimpulan dan saran. Kesimpulannya, bahwa etika profesi di bidang teknologi informasi merujuk pada seperangkat prinsip dan nilai-nilai moral yang mengatur perilaku para profesional teknologi informasi. Kejahatan cybercrime adalah jenis kejahatan yang dilakukan dengan menggunakan teknologi informasi dan jaringan komputer sebagai alat atau target. Jenis-jenis kejahatan cybercrime yaitu pencurian identitas, serangan cyber, penipuan online, pencurian data, penyebaran malware, dan pelanggaran privasi. Sehingga kolaborasi antara etika profesi teknologi informasi dengan penanggulangan kejahatan cybercrime sangat penting dan bermanfaat dalam menjaga keamanan informasi dan sistem. Berikut adalah beberapa kesimpulan utama dari makalah ini. Yang pertama, etika profesi teknologi informasi memainkan peran kunci dalam penanggulangan kejahatan cybercrime. Para profesional teknologi informasi harus mengedepankan nilai-nilai etika seperti integritas, tanggung jawab, dan rasa hormat terhadap privasi pengguna. Yang kedua, kolaborasi antara para profesional teknologi informasi, pemerintah, penegak hukum, dan institusi terkait lainnya diperlukan untuk menghadapi tantangan yang kompleks dari kejahatan cybercrime. Pertukaran informasi, pengembangan kebijakan, dan pelatihan bersama adalah beberapa bentuk kolaborasi yang dapat dilakukan. Yang ketiga, kejahatan cybercrime memiliki dampak yang luas, termasuk kerugian finansial, pencurian identitas, dan kerusakan reputasi. Oleh karena itu, upaya penanggulangan cybercrime harus menjadi prioritas bagi semua pihak terkait. Saran,
Berikut beberapa saran untuk meningkatkan kolaborasitas dalam penanggulangan kejahatan cybercrime. Yang pertama, meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang etika profesi teknologi informasi serta ancaman kejahatan cybercrime melalui kampanye pendidikan dan pelatihan yang lebih luas. Hal ini membantu para profesional teknologi informasi dan masyarakat umum untuk mengambil tindakan yang tepat dalam mencegah serangan cybercrime. Yang kedua, meningkatkan kerjasama antara para profesional teknologi informasi, lembaga penegak hukum, dan pemerintah dalam pertukaran informasi dan intelijen terkait kejahatan cybercrime. Hal ini akan memperkuat kemampuan menegakkan hukum dan respon terhadap serangan cybercrime. Yang ketiga, mendorong pengembangan regulasi yang lebih kuat dan efektif dalam melindungi sistem dan data dari serangan cybercrime. Regulasi yang tepat akan memberikan dasar hukum yang kuat dalam penanggulangan kejahatan cybercrime. Yang keempat, mendorong penelitian dan pengembangan teknologi keamanan yang inovatif. Para profesional teknologi informasi perlu terus mengembangkan solusi dan alat yang lebih canggih untuk melawan serangan cybercrime yang semakin kompleks. Baik, cukupkan sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang tidak berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.